Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna istinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan serial kajian psikologi Islam. Di pertemuan kali ini temanya monggo dibuka aja. Oke, silakan. Ya, kita lanjutkan temanya hari ini, masalah hidup bukan bencana. Ya, temanya adalah masalah hidup bukan bencana. Nah, yang pertama yang perlu dipahami, ini menurut kamus ya, Al-Mu'jam Al-Wajiz ya, kata masalah itu dari kata sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alatan. Jadi sebenarnya masalah itu berasal dari bahasa Arab yang diadopsi, dirubah menjadi bahasa Indonesia, yang artinya adalah ya qadiyatan au makana maudu'a baksin au nadrin. Jadi masalah itu segala sesuatu yang membutuhkan pembahasan dan perhatian. Ya, ini kalau menurut bahasa Arab, ya, masalah itu segala sesuatu yang membutuhkan pembahasan dan perhatian. Kemudian yang kedua, ya, ini nanti insya Allah dikirim PPT-nya, jadi dicatat seperlunya. Nah, kalau di Collins Dictionary hampir sama, problem is question, purpose for solution or discussion. Masalah adalah sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau pembahasan. Berdasarkan dua kamus Arab dan Inggris, masalah itu ternyata sifatnya netral. Ya, masalah itu bukan negatif. Masalah itu netral. Yang tidak netral itu responnya. Ya. Nah, ini beda dengan kalau kita ini membuat skripsi. Kalau dulu pernah membuat skripsi, masalah itu adalah kesenjangan antara harapan sama kenyataan. Nah, definisi itu boleh kalau dipakai untuk urusan kampus karena penelitian, mau cari solusi. Tapi kalau itu dipakai kehidupan, stres, Pak. Kalau definisi itu dipakai. Makanya kalau diteliti di Al-Quran, itu nggak dipakai definisi itu untuk kehidupan. Karena di Al-Quran sendiri, masalah itu baik enak dan tidak enak disebut masalah. Itu yang kemarin kita sampaikan di pertemuan bulan lalu di surat Al-Anbiya ayat 35, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami memberikan ya soal hidup yang buruk menurut kalian, miskin, banyak utang, ya, suami medit-meditit kayak pentil, ya, nggak peka, ya itu nggak enak itu. Wal khairi, tapi juga dikasih masalah yang enak, kaya, ya, kemudian apa, nih utang gampang, termasuk enak ya kalau utang gampang, Bu. Oh, kalau pas butuh ya, pas butuh ya. Nah, kemudian termasuk sehat, termasuk tiba-tiba karirnya meningkat, itu wal khair. Tapi fitnatan, dua-duanya disebut soal, dua-duanya disebut ujian, gitu.
Artinya apa? Menurut Quran, enak dan tidak enak itu netral. Itu. Nah, cuma pertanyaan berikutnya adalah kenapa masalah hidup itu tidak disebut dengan bencana? Kenapa bukan bencana? Ini alasannya apa? Nah, ini yang perlu kita jawab. Soalnya kalau yang ngalami nggak enak itu lama. Kon enak nih ngomong, aku ngalami gak enak wis suwe ngene iki kok. Ya ngenes ngene iki. Awakmu gak ngrasakno. Ya bagi dia kan karena ngalami lama kan akhirnya dianggap bencana, dianggap negatif. Betul Pak ya? Nah, berarti kan perlu dijawab ini. Kenapa masalah hidup termasuk yang tidak enak itu kok tidak disebut bencana dalam Islam? Ya, ini jawabannya ya. Kenapa masalah hidup tidak menghancurkan? Ya, bukan bencana dan juga tidak menghancurkan. Nah, jawabannya lalu apa yang akan menghancurkan dan menimbulkan bencana? Jadi sebenarnya yang menimbulkan bencana itu masalahnya apa responnya? Oh, responnya yang salah. Betul Bu ya? Nah, coba kita jawab berikutnya ya. Yang pertama, kenapa nggak disebut bencana? Karena masalah hidup itu ditentukan oleh Allah Ta'ala yang maha baik. Enak dan tidak enak ini dari Allah. Padahal Allah itu menyebut namanya pertama kali di Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Zat yang paling baik, rahmatnya melebihi siksanya. Betul Bu ya? Rahmatnya melebihi siksanya. Berarti kan tidak mungkin Allah SWT itu dengan masalah tidak enak itu mau menghancurkan kita. Dengan masalah tidak enak itu mau membebani kita. Kira-kira menurut Ibu masalah tidak enak itu beban apa tantangan? Nah, kalau yang tantangan berarti mentalnya kan positif kalau tantangan. Tapi kalau yang beban itu menunjukkan berarti dia nggak siap, dia nggak tahu ilmunya. Bisa jadi kan mentalnya juga nggak siap, sehingga dia tertekan dengan masalah karena juga nggak tahu caranya, nggak tahu cara menjawabnya, menyelesaikan. Murid-murid itu kalau dikasih soal guru kan beda-beda Pak ya. Kalau yang nggak siap kan tertekan, itu. Tapi yang siap kan tenang, betul Bu ya. Kalau ada ujian di kelas, yang suka noleh-noleh jawab temennya itu yang siap apa yang nggak siap Bu? Oh yang nggak siap ya. Berarti yang salah itu soalnya apa? Nggak siapnya dia. Oh orangnya ya sudah gitu. Nah dalam psikologi itu diajari begitu. Itu melihat sesuatu jangan dilihat bahwa masalah itu mau menghancurkan kamu, masalah itu kemudian mau menekan kamu. Jangan-jangan kamunya yang bermasalah. Mungkin belum siap, nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, sehingga bingung kan gitu Pak. Nah di sini yang mau dijawab adalah ya kalau di dalam Islam kenapa kok masalah bukan bencana? Karena dari zat yang maha baik. Gitu. Dan beberapa kali Allah SWT mengatakan wa ma rabbuka bidzolamil abid. Tuhanmu tidak pernah mendolimi hambanya. La yadlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak pernah mendolimi salah satu pun di antara kalian. Itu artinya berarti apa? Termasuk ngasih musibah, ngasih masalah yang nggak enak. Kalau bahasa di Quran kan masalah nggak enak namanya musibah. Kalau masalah enak namanya nikmat. Dua-duanya dari Allah. Yang satu pahit, yang satu manis. Yang pahit ini racun apa jamu? Oh jamu, alhamdulillah ya, jamu ya, bukan racun gitu. Itu namanya berarti jenengan sudah punya pikiran yang positif. Berarti sudah punya jawaban, masalah itu bukan bencana. Meskipun itu pahit, meskipun tidak enak. Tapi ini adalah tawaran dari Allah untuk menantang kita. Kira-kira ilmunya keluar enggak? Mental pejuangnya itu muncul enggak dengan yang tidak enak? Kalau anak sulung biasanya yang dikasih pekerjaan banyak sama orang tuanya itu anak sulung apa anak bungsu? Anak sulung. Nah rata-rata yang akhirnya mandiri dan ngurusi adik-adiknya yang sulung apa yang bungsu? Yang sulung biasanya itu karena yang sulung memang apa dikasih tantangan sama orang tuanya, bahkan dititipi kalau emak nggak ada, bapak nggak ada, adik-adik urus kan begitu biasanya kebiasaan orang dulu kan begitu. Nah itu namanya berarti menganggap apa yang ada itu bukan bencana, bukan merusak ya. Nah ini dalilnya di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma asoba min musibatin illa biidnillah. Berarti yang menimpa kita berupa masalah itu atas izinnya Allah. Ada perannya Allah, bukan semata-mata masalah itu terjadi, tapi ada kehendaknya Allah.
masalah ndak enak, ya, masalah enak, dua-duanya ada peran dari Allah. Okay. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bidnillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya beriman bahwa masalah itu ada perannya Allah, masalah itu ada takdirnya Allah, maka Allah memberikan petunjuk ke dalam hatinya untuk lebih mudah menerima. Ya, mohon maaf nggih. Misalnya kita ini punya pasangan yang temperamen. Kalau kita memandang temperamennya itu semata-mata karena pasangan itu sendiri, kira-kira jengkel nggak, Pak? Tapi coba kalau kita pikirkan, pasangan kita jadi temperamen itu apa memang sejak kecil mau jadi pemarah? Waktu ditanya ibu TK bu guru TK itu, Pak, Bapak cita-citanya apa? Mau menjadi pakar temperamen apa gitu? Nah ternyata dia jadi temperamen kan dia nggak bisa memilih bapak dan ibunya, keluarga besarnya ternyata turunan keluarga Sidul Betawi gitu. Kalau ngomongnya keras kenceng gitu, kalau nggak kenceng nggak enak. Berarti dia terbentuk karakter begitu, bisa milih apa enggak, Pak? Nggak bisa milih. Berarti kan bukan kehendaknya, sehingga dia mengalami seperti itu. Dan pada saat mengalami itu, apa orang tuanya ngerti ilmu parenting? Enggak. Di setting Allah memang nggak tahu parenting, mungkin nggak tahu ilmu agama. Berarti kan nggak bisa disalahkan mutlak bahwa ini temperamen karena dirinya sendiri, tapi ketidakmampuan dirinya, ketambahan pola asuh, ketambahan lingkungan, akhirnya nggak ketemu perawatan, nggak ketemu treatment, nggak ketemu orang yang cocok. Ketika ketemu istrinya tetap temperamen apa enggak? Tetap temperamen juga waras, wong saya loro gitu ya, karena bawaan dari asal gitu. Tapi nanti kalau ketemu orang yang tepat, bisa nggak temperamennya menurun? Bisa gitu. Makanya bahasa Al-Qur'an, ifa billati hiyal ahsan, responlah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Yang awalnya mereka bermusuhan bisa berubah menjadi teman yang setia, kan tergantung responnya. Ada orang temperamen, terus kita temperamen, kira-kira jadi temperamen kuadrat apa menurun? Ya kuadrat, ono samsake, ono sparring partner. Ya ono aksi, ono reaksi. Nah iki min ketemu min, jadi minnya gimana, Pak? Tambah apa berkurang? Ya tambah. Ya 2 min gitu. Kalau pengen minnya berkurang, pas ini lagi min ya kita diem. Itu kan batin sing waras ngalah. Yang kedua wayaiku kumat ya. Oh. Tapi jangan diomongkan, Bu, itu cuma untuk mekanisme defense kalau dalam psikologi itu. Iya, jangan diomongkan ya, Bu ya. Jangan diomongkan ya. Itu dalam rangka untuk menjaga well-being jiwa kita itu supaya nggak kena efek dari negatif ya. Itu cara supaya apa? Yang di luar nggak masuk ke dalam. Kita membangun pertahanan. Ya sama dengan tekniknya perawat di rumah sakit jiwa dengan pasien kan begitu. Kalau ini muncul yang nggak karu-karuan berarti wayanya kumat, berarti belum waras. Ini belum waras, belum waktunya pulang. Perawat is apal, betul Bu ya. Tapi nyok inersiun pun apa-apa. Biasa Bu kalau sama ibu-ibu rame nggak apa-apa. Iya, katanya itu gawan Bu, katanya nggak apa-apa. Jadi dimaklumi nggak apa-apa ya. Saya lanjutkan Bu ya. Jadi tidak disebut bencana karena ini datang dari Allah. Pasti Allah punya maksud baik. Itu wa asa antakrau syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu nggak suka dengan yang kamu lihat ini, yang kamu rasakan ini, tapi cobalah rasakan, sabar, telaten, nantilah tahu hikmahnya. Nantilah tahu maksud baiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tahu maksud baik kira-kira butuh proses apa enggak? Butuh, Bu. Ya, karena orang tuh kalau dapat yang nggak enak, itu pertama mesti gak tawar, betul nggih? Tapi nek wis lama kelamaan, akhirnya tawar, soalnya wis apal, kan gitu nggih? Ya ceritanya seperti itu. Ya sama dengan ibu sepuh, kalau dikasih awal-awal jamu pahit, kira-kira mau apa enggak awal-awal? Nggak mau, dicoba-coba, terus tahu khasiatnya, tapi lama kelamaan mau apa enggak? Mau, jadinya tawar. Jadi ini persoalannya adalah persoalan adaptasi dengan yang nggak enak, adaptasi dengan yang nggak nyaman. Ya sama dengan suami ditanya sama anaknya, papa lo kok kuat sih karo mama itu lo cerewetnya level dewa, ngomong no areke ya,
Lah papa yo gampang ngomong, "Le, mamamu model kaya ngono iku sadurunge awakmu lair, iku wis ngono." Jadi papa iku wis pengalaman gitu, wis adaptasi karo mama. Awakmu lagi lahir kan, kayak berapa tahun kaget awakmu. Papa wis gak kaget meneh ya. Itu berarti sudah tawar. Ya, sudah tawar, sudah ngerti, sudah hafal, terus punya kemampuan beradaptasi. Itu berarti yang laki-lakinya sudah tahu namanya strateginya. Sehingga tidak mempermasalahkan lagi, Bu. Yang mempermasalahkan itu kan gara-gara kan enggak tahu strateginya toh, Pak. Enggak paham, enggak ngerti. Ibu-ibu itu kalau paham sama suaminya, ngerti pengapesane, menolak mesti tenang. Gampang bojoku iku aku sapal, tak ngenekno ae ngono. Enten nggih model ngoten niku. Oh, ada. Nah, itu maksudnya. Bahwa sesuatu yang tidak enak, tapi kalau kita ini bisa adaptasi dan ngerti caranya, bisa mengendalikan, bisa tenang apa enggak? Bisa tenang karena bisa tahu caranya. Ya sama dengan ibu-ibu, ada sebagian ibu dikasih masalah anak autis. Pertama-tama ya dikasih anak autis ya kaget, bingung. Karena memang masanya adalah masa belum tawar, masa adaptasi. Tapi ketika mulai menerima, iya ya, ini anak saya seperti ini. Berarti kudu tahu caranya. Harus tahu seluk-beluk autis. Harus tahu caranya bagaimana melatih anak yang autis, apa yang nggak boleh dimakan, ya, nanti apa yang harus dilakukan, sampai ikut training, Bu, ikut pelatihan, terus dijalani, dipraktekkan, sampai bisa mendirikan sekolah autis. Bisa terjadi apa enggak? Bisa. Nah, ini kan berarti masalah ndak enak malah jadi anugerah. Masalah ndak enak malah jadi yang namanya dikasih solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jalan keluar dapat karena ilmunya udah dapat, malah dikasih anugerah, dikasih bonus, dapat pendapatan dari sekolah autis. Tapi awal-awal kira-kira enak apa enggak? Enggak enak, kon enggak ngerti ceritanya awal-awal, enggak enak kabeh. Saiki ae wis ana sekolah, wis enak. Itu yang dinamakan Al-Qur'an inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di masa-masa sulit dia sikapnya benar. Dia responnya benar, jadi nggak menimbulkan bencana. Yang menimbulkan bencana kan dikasih masalah ndak enak, murang-muring, terus kadang-kadang nyalahno sopo, gak melu-melu disalahno, bisa nggak terjadi, Pak? Nah kalau itu terjadi, kira masalahnya selesai apa tambah ruwet? Tambah ruwet, itu loh, Pak. Ya, jadi akhirnya kan sebenarnya sebagaimana yang dengan sampaikan tadi, bukan yang menghancurkan masalah, tapi yang menghancurkan respon-respon kita, sikap-sikap kita. Makanya agama ini kan datang untuk mengajarkan respon, mengajarkan amal, mengajarkan sikap. Sehingga bahasanya itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian-ujian itu aku edarkan, tetapi yang aku tunggu itu bukan baperanmu. Tapi yang tak tunggu itu adalah, Pak, amal terbaik yang muncul di setiap masalah. Cuma masalahnya, apakah setiap masalah datang langsung muncul amal terbaik? Enggak, butuh proses. Itu berarti kan masalah ini dihadirkan oleh Allah. Ini sebenarnya untuk mendidik kita atau menghancurkan kita? Mendidik. Itu. Nah kalau nanti pemahamannya sudah seperti ini kan, ketika ada masalah kan wis gak komen lagi kalimat masalah maneh, pancet terus, nggak akan komen begitu kalau mindsetnya masalah bukan bencana. Betul nggih? Nah kita lanjutkan berikutnya. Bentar, sama ini nggih. Nah yang kedua, ya, tersimpan kebaikan di setiap takdir masalah hidup. Banyak nggak orang mengalami tidak enak, tapi endingnya kemudian enaknya banyak. Ngalami nggak enak agak lama, tapi setelah itu sikapnya benar, lalu dia sukses. Banyak nggak ini? Banyak. Itu Nabi Yusuf alaihissalam ngalami nggak enak lama apa sebentar? Lama. Tapi endingnya happy ending apa sad ending? Happy ending. Nah kalau dibaca Nabi Yusuf itu keluar amal terbaik apa amal buruk? Terbaik terus. Nggak pernah ngerasani dulure, ngomeli dulure gak, padahal dulure ku mbuli. Ya 10 ngeroyok dia masih tok dikeroyok 10. Tapi ketika ditanya apakah salah saudaranya, enggak, salah setan katanya Yusuf. Setan aja ganggu sedulurku.
Soalnya yo jiwae gak siap terus ganggu setan, mari ngono dhek elek ganggu aku. Jadi sing salah setan. Makanya kalau ada apa namanya pertengkaran antar keluarga besar, Bu, ojo nyalahno keluarga, Bu, nyalahno setan ya aman. Nabi Yusuf yang mau. Soalnya kalau disalahkan keluarga mereka nggak siap, tambah panas gitu. Nabi Yusuf itu begitu, Bu. Ya berdoa. Yang Zulaikha itu apa dirasani di penjara. Enggak ada kalimat-kalimat itu, malah bantu orang kok di penjara, menakwilkan mimpi. Enggak ngurusi sakit hatinya dengan apa majikannya yang perempuan. Tapi endingnya tobat nggak majikannya? Tobat di surat Yusuf itu, happy ending semua. Berarti kan apa? Allah tuh mentakdirkan sesuatu, meskipun tampilan depannya ndak enak, tapi nek sikapnya benar bisa kok berubah tambah enak, tambah enak, tambah enak. Itu. Ini yang disebutkan dalam hadis, innang woha layak tilau kodoan illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidak akan mentakdirkan sebuah takdir kecuali pasti itu baik baginya. Takdir Allah pasti yang terbaik. Itu. Contoh ini cuma film aja, Bu, ya, sebagai gambaran aja. Ini ada seorang nenek, ya, kemudian tongkatnya jatuh. Ya, coba kita lihat aja filmnya, ya. Terus putune nih, Bu. Tolong dong ambilkan. Sabar ya, masih makan. Ada saiki kan entar, kan gitu ya, anak ABG entar gitu. Itu. Ini dikasih anak Gen Z, Bu. Ya entar, pokoknya anak Gen Z itu pokoknya kalau diminta bantuan entar. Oh, alhamdulillah. Berarti ada hikmahnya ya, anak Gen Z entar itu. Ngambil sendiri akhirnya enggak kena. Umpama fokus sama ekspektasi, harapan, kecewa apa enggak? Kecewa, marah. Ya, tapi ternyata Allah ngasih takdir lain, memang harus ngambil sendiri supaya tidak terkena beban yang dari atas, supaya tidak celaka. Itu namanya hikmah di balik masalah. Itu, masih itu ya, Bu, ya? Berarti kan harus selalu siap bahwa itu adalah dari Allah. Betul, iya, Bu. Iya, nanti jangan baca nggih di dalam surat At-Tolak ayat 12 ya. Di dalam surat At-Tolak ayat 12 itu disebutkan setiap hari Allah itu mempencet tombol takdir untuk kita. Itu. Jadi kan kalau baca surat Ar-Rahman, kula yaumin huwa fisa'an. Setiap saat Allah itu sibuk mengurus makhluknya. Itu ngapain? Ya mencet takdir. Ini takdir tak lapangkan, ini takdir tak sempitkan, ini takdir tak kasih, ini takdir tak ambil. Iya tak, Bu? Allah itu kan memberi tapi juga bisa mengambil. Itu seperti doa ketika habis sholat, Allahumma la mani'a lima a'toita. Ya Allah, enggak ada yang bisa nahan kalau engkau mau ngasih, wala mu'tiya lima mana'ta. Enggak akan bisa ngasih siapapun kalau Allah sudah nahan. Berarti yang powerful itu makhluk atau Allah, Bu? Allah. Kita ngotot ya mau mendapatkan sesuatu ya, termasuk jodoh, Bu. Ternyata kalah karo sebelah. Kesabotase soalnya kini menengai ya telat ngomongi kedisian sing liya gitu, Bu, nggih. Aku sik batin kok wis disiki. Lho iku berarti gak jodoh. Sing ngatur siapa? Allah. Kamu nggak bisa memberi kalau ditahan sama Allah. Betul nggih? Karena Allah itu punya sifat namanya apa? Ya Ar-Razzaq, membeli, tapi juga Al-Mani, bisa nahan. Dan Allah menahan itu karena ada sebab diantaranya. Apa sebabnya? Mungkin karena kamu dosa, rezekimu seret. Ya, kamu mungkin salah, rezekinya ditahan dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada riwayatnya, innar rajula, ada seorang laki-laki yang ditahan rezekinya karena dosa yang dilakukan. Mungkin dosa ke istrinya, dosa ke anaknya, sehingga ditahan sama Allah. Karena dosa yang paling cepat dicairkan di dunia itu ketika dosa sama kerabat, sama keluarga. Kepada orang tua, ya kalau suami itu kepada istri dan anak gitu. Makanya kalau suami itu semakin baik pada istri anak, biasanya tambah lancar. Karena hadisnya khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian terbaik pada keluarganya. Baru bicara khairun nas anfauhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada urutannya. Itu. Ya sama dengan kita, Bu. Misalnya kita ini mau berbuat sama orang lain, kita ini punya empati yang ketinggian, tapi kadang-kadang nggak ngukur fisik kita, nggak ngukur kapasitas kita. Bisa nggak kita membantu orang lain kita jadi sakit-sakitan?
Bisa terjadi kan? Karena melebihi kapasitas. Makanya Imam Ali kan berpesan, mahalakamruun ya'rifu qadra nafsi. Tidak celaka kehidupan seseorang kalau pinter ngukur kapasitas diri. Ini bukan saya tidak mau bantu, tapi saat sekarang kapasitas saya terbatas. Meskipun kebiasaannya suka membantu, tapi ketika tertahan, ya kita harus nerima dulu. Nggak boleh maksa-maksain. Karena kalau kita paksain, menghantam ke diri kita sendiri. Makanya dalam dunia psikologi itu Bu, ada namanya kadar. Boleh empati, tapi punya kadar. Karena kalau empatinya itu kebanyakan, berlebihan, ngapunten mohon maaf, bisa nggak dimanfaatkan oleh orang lain? Nah itu maksudnya. Jadi bukan kita itu tidak mau memberi itu, tetapi kita ngukur kapasitas supaya kita juga selamat, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah ini ajaran Islam itu kan mengajarkan keseimbangan, ya antara diri, keluarga, dan juga kepada masyarakat. Sehingga kita ini bahagia ke dalam, juga bahagia keluar. Ada nggak Bu, tipe-tipe orang itu bahagiakan orang di luar, tapi kini ini remuk kayak sakitnya tuh di sini gitu. Ada nggak model begitu? Ada ya, kadang-kadang ya, ada nggak. Nah itu. Tapi itu masa lalu ya. Sekarang sudah punya ilmunya ya, bisa seimbang ya. Gimana Bu? Jadi itu ya Pak ya. Nggih, monggo. Kalau misalkan kita mendapat musibah, kan kita mengurai kenapa kok bisa ini kok Untungnya ya. Tapi seandainya kita mendapat musibah suami kita berselingkuh, apakah itu takdir juga? Nah, iya. Iya. Ya, jadi gini Bu, ya. Iya. Iya. Iya, gini Bu, ya. Penjelasannya gini. Namanya takdir itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita. Kita nggak ikut berperan. Ketika itu diizinkan terjadi, berarti itu ada perannya Allah, dibiarkan terjadi. Jadi sesuatu yang diizinkan itu bukan berarti diridhoi. Beda loh Bu ya, diizinkan sama diridhoi. Sesuatu yang diizinkan belum tentu diridhoi, diizinkan itu dibiarkan terjadi. Umpama Allah itu pengen tuh nggak terjadi bisa, contohnya seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu karena pilihan, manusia pilihan diselamatin. Umpama nggak diselamatin, ayatnya sama Bu. Ketika Zulaikha sangat berkeinginan pada Yusuf, Yusuf pun demikian. Padha ngeteke jane. Gitu. Laula an ra'a burhana rabbi, seandainya Nabi Yusuf nggak melihat peringatan dari Allah dan dia bukan orang pilihan, iya padha wae. Akhirnya kedaden kok itu. Maksudnya apa Bu? Berarti kalau itu terjadi, itu dibiarkan menjadi ujian dari orang yang berkaitan dengan orang tersebut. Gitu. Kalau sampai di Al-Quran itu sampai begini bahasanya, wa ma hum bidori nabihi min ahadin illa bidnillah. Mereka tidak bisa menimpakan bahaya kepada salah satu makhlukun kecuali itu diizinkan sama Allah. Termasuk santet-santet yang sihir-sihir itu nyampe. Kalau diizinkan berarti kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diizinkan berarti kita memang nggak dikasih itu. Kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya ada faedahnya. Dikasih enak ya ada manfaatnya, dikasih tidak enak ya ada faedahnya. Kalau kita dikasih enak, Allah menunjukkan kemurahannya. Dikasih kemurahannya Bu, kelapangan. Itu Allah yang ngasih. Itu. Misalnya orang itu rezekinya lancar, cowopot, buanter. Itu berarti kan dia pada waktu itu dipilih sama Allah, rezekinya lapang dan lancar. Itu mau dilihat sama Allah, kira-kira pas lapang dan lancar itu opo tambah sok-sokan, opo tambah pamer, opo tambah medit-meditit kayak pentil, angel tarik-tariane. Soalnya tarik sumbangan maneh, urunan maneh ya. Itu kena yang seperti itu. Itu kalau Allah sayang Bu, itu dibredel itu. Kalau Allah sayang loh Pak. Tapi kalau Allah nggak sayang dibiarkan Pak. Sampai lupa kepada Allah, sampai sombong, tiba-tiba suul khotimah, model kayak korun kan gitu. Istidraj, dibiarkan. Jadi maksudnya tuh kalau kita ini lapang-lapang, enak-enak, kok kita salah kok dibiarkan tuh jangan seneng-seneng Bu. Itu namanya apa? Wis gak digubris. Tapi moro-moro ditinggal gitu loh Bu.
Ya padha karo itu loh Pak, ada suami ya. Suami itu kan karena dia itu nggak peka, wis jengkel sing wedok ditakoni sama yang bapak ibu, aku gak mulai seminggu karepmu. Gak mulai 2 minggu karepmu. Gak mulai 3 minggu mah karepmu. Loh, wis gak direken berarti. Betul Bu ya? Itu nah gitu. Enggak apa-apa ya Bu ya. Jadi tetap itu juga ujian gitu. Ujian enggak enak itu ya. Nah, nanti yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana respon berikutnya? Betul, diizinkan namanya. Jadi catatannya segala sesuatu yang diizinkan Allah belum tentu diridhoi. Beda nggak? Diizinkan sama diridhoi itu beda. Pembahasannya di dalam Al-Qur'an. Diizinkan itu bisa dibiarkan terjadi atau Allah berperan untuk membantu itu sehingga terjadi. Itu ya. Nah, coba ini kita lihat. Ini juga hikmah di balik musibah. Sesuatu itu pasti terbaik bagi hambanya. Cuma kita kadang-kadang kan gagal paham, kadang salah paham, kadang pahamnya terlambat kan gitu gitu. Nah, itu tabiat manusia. Yang kedua, ya. Kenapa masalah hidup bukan bencana? Karena Allah tidak menghancurkan manusia dengan masalah hidup. Tidak pernah. Dikasih miskin bukan niat lalu membuat sengsara hamba itu. Ngasih sakit bukan berarti mau menyakiti hamba itu. Ya, ngasih anak yang nakal, bantahan, ya, angel aturane. Ngapunten nggih. Anak susah diatur, bantahan, sakarepe dhewe, iku kira-kira anak model tanaman biasa apa tanaman bonsai? Bu, kira-kira Bu, model sing tanaman biasa apa bonsai Bu? Wakal sakarepe dhewe, dituturi angel, iku model tanaman biasa apa bonsai? Iya Bu, itu berarti jenis bonsai berarti anaknya. Unik ya. Ya. Kalau ditelateni bisa nggak dia berubah baik? Bisa, ya itu berarti jenis bonsai. Ono anak sing model tanaman biasa ya gampang atur-aturannya ono. Tapi kan Allah terserah Allah tuh Bu. Kadang-kadang mengizinkan ada dikasih anak sing model bonsai. Kira-kira kalau anaknya model bonsai, kira-kira orang tuanya kreatif nggak akhirnya? Oh bayar akeh nggak akhirnya? Dungone katanya lebih akeh apa enggak? Iya, betul gitu Bu. Berarti kan sebenarnya di balik itu sebenarnya ada yang dimaui sama Allah Subhanahu wa taala itu. Karena ini hanya media. Itu karena Allah Subhanahu wa taala itu kan menyebut anak di dalam Al-Qur'an kan al-malu wal banun zinatu hayatid dunya. Ada anak itu yang perhiasan, nyenengno gitu. Tapi ini juga ujian. Engkau nek nyenengno, kok akhirnya kita ini sombong, akhirnya jadi masalah apa enggak? Jadi masalah kalau nggak hati-hati. Gak koyo anakku Mbak, delok anak sampean ta, delok entah, delok entah. Ngono kira-kira sombong apa enggak model? Oh, sombong ya sudah. Nah, model komen begitu kan gara-gara kita punya modal loh Bu, modal yang mau diunggulkan. Jadi al-malu wal banun zinatu hayatid dunya. Harta dan perhiasan itu apa? Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Nah, dibuka di surat Al-Kahfi ayat 7 disebutkan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sama. Kami jadikan di atas bumi itu perhiasan, termasuk anak-anak yang menyenangkan itu. Untuk apa? Menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Berarti kan ini akhirnya Bu, ya. Yang terjadi itu kan gimana ya dengan masalah enak dan tidak enak, sikap-sikap kita ini senantiasa terbaik. Sehingga tidak lagi menimbulkan bencana. Itu nggak enak. Harus dibuatkan satu pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri. Maksudnya jadi terus pertanyaan pertama apa supaya kita nggak emosi dulu. Iya bisa Bu, bisa pakai metode pertanyaan itu kan mengajak kita ini berpikir sehingga emosinya nggak keluar, ya membuat pertanyaan itu supaya kita itu menjedah, ya, iya, oke, ya nanti Bu ya. Nah ini yang menunjukkan banyak ayat-ayat yang Allah menyatakan berkali-kali di Al-Quran Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Al-Kahfi ayat 49. Ya, Al-Kahfi ayat 49. Wala yadlimu rabbuka
ahada. Tidak ada seorang pun dari makhluknya yang didolimi sama Allah, yang disakiti sama Allah. Ya, berarti kan masalah yang menimpa kita kemudian diizinkan oleh Allah. Apakah Allah punya maksud menghancurkan kita? Tidak. Itu karena Allah itu zat yang maha baik gitu. Ngasih takdir itu sebenarnya ngasih tantangan. Nah cuma ketika yang ditantang itu nggak siap, ya yang ditantang itu kemudian nggak punya ilmu, kira-kira jadinya emosi apa enggak? Emosi. Berarti itu terjadi karena masalahnya atau jiwanya yang lemah. Jiwanya yang lemah. Berarti PR-nya adalah kalau pengen masalah itu tidak menekan, berarti jiwanya yang dikuatkan. Betul apa enggak, Bu? Nah ini yang dinamakan ilmu kejiwaan itu begitu. Itu. Ketika ada yang di eksternal itu datang berupa beban, pertanyaannya adalah jiwanya ini rentan, rapuh, apa kuat? Itu. Nah, kalau jiwanya kuat nggak ada masalah, karena akhirnya bisa terkendali semua. Itu. Kalau bisa terkendali nggak akan nyalahkan masalah, Bu. Itu. Nah sama dengan misalnya, mohon maaf ya. Pasangan sudah apal sama suaminya, sudah tahu strateginya. Menurut orang-orang, Mbak sampean kok kuat toh, model wong kaya ngono iku, sing wong luar gitu. Tapi yang di dalam loh bisa senyum-senyum. Kenapa, Bu? Karena sudah menguasai. Itu jadi katanya katanya orang Jawa namanya apa? Sawang. Ya sinawang. Sawang sinawang. Itu. Ada yang kayak katanya melihat dari luar enak ya Mbak, sampean ku Mbak, bojo sampean ngono. Engko ditakoni tenanan, enak ya apa? Ya duwite akeh tapi lalian wonge lalian. Medit misan wonge. Loh, wis lalian medit misan ya. Padahal yang dilihat apa orang luar adalah apa? Iki ana duwite, ya omahe apik, namanya sawang sih sinawang. Berarti kan pada saat itu memang belum mengetahui cara menghandle pasangan sing medit. Kira-kira pasangan yang medit itu bisa jadi ada punya masa lalu apa enggak? Punya biasanya, punya masa lalu. Mungkin masa lalunya dulu itu terlalu miskin. Itu. Sehingga apa? Kalau mau mengeluarkan duit itu ada ketakutan, Pak, ada trauma, takut ketika kehilangan. Karena dulu pernah ngalami, saya punya klien begitu. Ya, sama istri itu ketika nangani ada orang yang kaya, tapi kalau mau mengeluarkan tuh kayaknya takut. Karena ternyata apa? Kemiskinannya parah di zaman yang lalu. Takut dengan mengeluarkan tuh kayak hilang gitu loh, berkurang gitu loh. Terus gak cukup gitu. Nah ini kan berarti ada trauma yang menyebabkan dia mengalami seperti itu. Nah kalau dia ada trauma kita paham, kita jadinya mangkel apa kasihan? Kasihan kalau tahu. Ini kan berkaitan dengan cara pandang toh Bu. Cara pandang berubah, perasaan ikut berubah. Gitu. Kalau cara pandang itu ekspektasi kita, ya kan duit ya kayak aku kok aku bojomu mau mbok pek dhewe. Ini ekspektasi, harapan. Kalau pakai ini jadinya jengkel apa enggak? Jengkel. Soalnya apa? Kok terus-terusan enggak dikei. Dipangan dhewe. Ngejak koncone alumni, ngirim foto gak nggawa oleh-oleh misan. Itu. Yes. Itu. Paham nggih Bu nggih? Tapi kalau menggunakan ilmu kejiwaan psikologi, ini orang kena trauma. Orang kena trauma itu dia disabotase sama kelemahan. Bukan dia tidak mau, tapi dia dikerangkeng sama kelemahan trauma di masa lalu. Ya, itu kalau dalam dunia psikologi ya traumanya disembuhkan dulu. Ya, diajak berpikir secara netral tentang yang namanya uang, tentang namanya harta gitu, supaya dia punya persepsi yang positif terhadap uang sama harta, bahwa kalau dikeluarkan itu nanti akan diganti sama Allah, kalau itu diberikan kepada keluarganya itu malah akan ditolong sama Allah gitu. Gitu Bu ya, itu contoh aja Bu ya, gambaran. Jadi saya nanti ngasih contoh-contoh itu membuka wawasan aja Bu ya, supaya punya perspektif baru ketika menghadapi berbagai masalah. Ya. Yang ketiga ya, ini jawabannya. Sebenarnya ya, masalah menjadi bencana itu bukan karena masalah itu sendiri, tetapi karena respon kita, karena sikap kita, karena aksi kita. Ternyata aksi kita salah, ternyata sikap kita salah. Coba tadi rumusnya, masalah netral berarti 0 apa 1 apa min 1? 0. Masalah itu masih 0. Tapi kalau ditambah sikap yang salah itu min atau plus? Sikap yang salah kan min ya.
Sikap yang salah berarti min. 0 ditambah min sama dengan min. Berarti yang salah bukan masalahnya, tapi yang salah amalnya. Yang salah sikapnya. Maka muncul kesimpulan yang ketiga, musibah itu, bencana itu bukan karena masalahnya, tapi karena responnya salah, karena amalnya salah. Bukan amal soleh, tapi amal salah. Masalah ditambah amal salah sama dengan bencana. Itu. Nah, makanya Bu, ya. Nah, ini ayatnya ya, ayat surat Asy-Syura ayat 30. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت Asy-Syura ayat 30. ويعفو عن كثير. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Nah, jadi jangan kalau baca Al-Quran ada ayat yang bicara apapun musibah yang menimpamu karena izin Allah. Tapi ada ayat musibah yang menimpa kamu karena perbuatanmu sendiri. Maksudnya apa? Hukum asal pertama, masalah yang menimpa kita, miskin, itu ya jatah dari Allah. Kaya, jatah dari Allah. Sakit, jatah dari Allah. Sehat, jatah dari Allah. Tapi ketika sakit kan mesti direspon. Ada nggak orang sakit terus keluh kesah? Ada nggak orang sakit yang terima sakitnya? Kira-kira yang cepat waras yang di? Yang terima. Berarti yang menyebabkan sakit berlangsung lama itu karena sakitnya apa karena sikapnya? Sikap. Ini maksudnya. Untuk mendudukan dua ayat yang disebutkan berbarengan. Satu ayat musibah itu peran takdirnya Allah, tapi ada juga musibah itu peran daripada manusia. Itu maksudnya apa? Hukum asalnya secara keseluruhan yang menimpa kita itu takdirnya Allah. Tapi ketika itu menimpa, what's next? Apa berikutnya sikapnya? Responnya kayak apa? Ini yang nanti bisa berpotensi berkah atau berpotensi musibah atau bencana. Nah, muncul rumus begini Bu nanti. Nah, ini ayatnya lagi nggih? Ayatnya lagi untuk dalil ya. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ar-Rum 41 ya, surat Ar-Rum ayat 41. Ya, doharul fasadu fil barri wal bahri, kerusakan di daratan di lautan karena perbuatan manusia. Liyudikohum, untuk dirasakan kepada mereka, untuk apa? La'allahum yarji'un. Ketika bencana itu menimpa mereka, amal-amal salah itu menimbulkan bencana, dirasakan sama mereka, cek tobat biar kembali kepada jalan yang benar. Soalnya ada orang yang nggak bisa jadi baik melalui pendengaran. Diomongi mental kabeh. Ora dirungono blas, wis gak mlebu blas. Lewat telinga, lewat penglihatan dikasih contoh-contoh keadaan, ora masuk blas. Terus kemudian dikasih yang ketiga, dikasih bencana langsung yang menimpa dia. Harapannya mau apa? Supaya kroso, supaya introspeksi, dirasakan akibat perbuatan itu, la'allahum yarji'un, supaya kembali kepada jalan yang benar. Jadi amal-amal salah itu yang kita keluarkan Bu, itu efeknya menimbulkan bencana. Nah, bencana itu dibiarkan sama Allah, nggak ditolong dulu, supaya apa? Supaya kita tobat, supaya introspeksi, supaya memperbaiki diri. Karena kalau nanti sudah memperbaiki diri, dicabut Bu masalahnya itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti ucapannya Imam Ali bin Abi Thalib ya, la yunzaul bala illa bidambin, tidak akan diturunkan bencana kecuali karena ada yang salah, karena ada dosa yang dilakukan. Dikasih masalah, responnya salah, maka muncul yang namanya bencana. La yurfaul bala illa bitaubah, tidak diangkat masalahnya, nggak selesai masalahnya kalau dia tidak tobat, tidak introspeksi, tidak memperbaiki diri. Berarti kalau kita di luaran kok banyak yang misalnya anak
nggak suka sama kita, suami nggak suka, ibu nggak suka, mertua nggak suka, tetangga nggak suka. Yang salah itu orang-orang luar apa kita sebenarnya? Oh kita berarti akhirnya ya Bu ya, kita ojo-ojo praenanku iku medeni wong apa omonganku iku nyakitkan. Kalau ngomong itu kan akhirnya orang bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, kalau orang sudah sampai seperti itu Bu, mau melihat dirinya, itu namanya naik level dari nafsu amarah menjadi nafsu lawamah. Nafsu yang mau mengoreksi dirinya sendiri. Ini kalau diteruskan Bu, lalu punya program kebaikan, bisa menjadi nafsul mutmainnah. Kalau diterusin itu ya Bu ya. Nah, ini supaya paham urutannya ya, gambarannya di dalam konsep psikologi Islam. Kalau memahami gini, kita menjalani hidup lebih enak nggak Bu? Lebih rileks nggak? Soalnya kayak kita pahami nih Bu, kita itu nggak suka nyalain keluar terus. Karena kita nyuding ke depan, tiganya kan ke kita Bu ya. Kita nyuding ke depan, tiganya itu kadang ke kita gitu. Makanya koreksi diri itu. Makanya kalau levelnya nafsu lawama itu akhirnya melihat, oh iya ya, saya ada kelemahan ya. Apunten Bu nggih, apunten nggih. Wajah kita itu sering muram ya, karena kita bawaannya itu sedih. Nah, orang di sekitar kita kira-kira kalau kita bawaannya suram terus sedih, nyaman nggak orang sekitar kita? Nggak nyaman tuh Pak Ki. Nah, tapi kalau kita itu nggak melihat kelemahan diri kita, bisa nggak kita ini suudon sama orang? Wong-wong itu mesti kok, ini aku mesti menghindar. Koyok-koyok sok-sokong no. Boleh ngelokno wong jaba. Padahal dia punya penyumbang gitu begini. Yaitu apa? Wajah yang surem, sing nesu, koyok merengut ngono, medeni uwong. Padahal orang itu nggak begitu maksudnya. Tapi kalau kita nggak melihat diri kita, nggak introspeksi, bisa nggak muncul kita suudon sama orang? Bisa, muncul suudon akhirnya. Padahal itu kaitannya dengan diri kita yang punya problem. Nah ini Bu, kalau dalam kejiwaan itu begitu. Ya, orang kalau bisa melihat dirinya ada kelemahan, kekurangan, lalu memprogres, bisa jadi apa? Yang di luar nanti berubah sendiri. Kok orang pada mendekat, ya iya awak mau berubah, kok aksi berubah, ya reaksi berubah kok. Gitu begitu. Hukum fisika kan begitu kan, aksi dan reaksi. Kalau aksi lamanya diteruskan, reaksi ini ya pancet. Berarti ini pancet ngono, ono aksimu yang perlu dievaluasi. Itu. Nah ini yang dinamakan orang akhirnya menjadi produktif. Ya ibaratnya kayak judul lagu, ku bukan seperti yang dulu, aku nggak kayak dulu lagi ya. Oh ya sudah sembuh. Sudah baik. Nah ini muncul rumus ini Bu akhirnya ya. Jadi masalah plus amal ya, masalah enak atau tidak enak ya, masalah manis atau pahit itu netral, nilainya masih 0. Kalau ditambah amal salah naik ke atas jadinya bencana. Kalau ditambah amal soleh positif jadinya berkah dan anugerah. Makanya ayat-ayatnya itu kan kalau amalnya benar jadinya barokah. Pakai iman, pakai amal soleh, pakai bertakwa. Pokoknya pakai iman, amal soleh, bertakwa. Mesti endingnya barokah. Bukan sekedar barokah, ono anugerah, ono hadiah, ono bonus-bonusnya. Itu. Percaya nggak Bu? Percaya nggak Bu ya? Karena memang begitulah ya konsep di dalam agama. Coba kita lihat dalilnya ya. Nah ini contohnya Bu. Contohnya kemiskinan. Orang miskin tapi dia merasa cukup dengan pembagian rezeki. Kenapa dia merasa cukup? Karena dia mampu beradaptasi. Jadi suami istri di poso Daud, anak Elimo kon poso Senin Kemis. Yang kedua ngapalno Jumat berkah. Gitu. Yang ketiga ngapalno buka puasa Senin Kemis untuk masjid-masjid se-Surabaya. Oh berkah Bu. Iya tak Bu nggih, gak usah malu kok, gak usah jaim kok. Memang saya disetting Allah gajinya 700.000. Jangan-jangan kamu dikasih yang miskin itu memang dilatih puasa. Mau disediakan namanya surga Ar-Royan. Gitu. Meskipun awal-awal kepeksa poso, tapi nek suwe-suwe kan menikmati poso lewat miskin. Bisa nggak maksudnya begitu sama Allah? Bisa atau Bu? Bisa. Gitu. Dia qanaah terus sregep rajin membantu ono wong miskin untuk perumahan sregep terus gak jaim, gak jaga image, gak gengsian gitu loh Bu, dikasih berapapun diambil, dikasih berapapun pokoknya dibantu. Kira-kira Idul Fitri renes
Renes kok oleh sarung konguan bareng ngono iku kok amplop bareng ngono iku. Berarti yang menjadikan nasib berubah itu miskinnya atau sikapnya? Sikap. Itu. Quran sendiri udah ngomong innang wa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kalian. Bisnismu nggak berubah, keluargamu itu nggak berubah, pasanganmu, anakmu, awakmu ini nggak merubah dirimu. Karena perubahanmu itu membantu orang lain berubah. Kalau kita ini punya positif 400, misalnya anak kita itu misalnya min 53 orang, 1 bojo kita itu min 1, saya susuk kok. Wong kita plus jiwa kita masih 400. Masalahnya kita kuat nggak untuk terus-menerus mempositifkan diri kita. Aku pokoknya dadi wong apik karena Gusti Allah. Engko bojoku ditoto-toto dhewe karo Gusti Allah, anakku ditoto dhewe. Itu. Tapi kebanyakan orang mikirnya nggak begitu. Kok aku apik dhewe, kok bojoku gorong. Wis mandek apa kok aku apik dhewe, kok enak. Ada yang mikir begitu kadang-kadang, Bu. Kadang-kadang ada. Kenapa? Karena merasa sendiri jadi baik. Kok ini kok gurung baik gitu. Ndang-ndango ta, sing bareng lah enak. Itu kira-kira hawa nafsu apa kolbu? Hawa nafsu. Itu. Maksudnya apa? Pokoknya awakmu fokus dadi wong apik ngono ae gitu. Itu kalau kayak saya pesannya begini, awakmu aja arep-arep pasanganmu apik, anakmu apik. Ini awakmu gurung apik. Soalnya apa iku jenenge ya ngepek penake dhewe awakmu, nuntut wong apik tapi awakmu gurung apik. Sing bener iku awakmu apik-apik. Oh, muga-muga dengan apikmu iku wong dadi apik. Iku sing bener. Jadi betul membawa berkah. Ibaratnya itu dadi manusia wajib itu, Bu. Harus ada dia. Ojo sampai dadi manusia haram. Ojo sampai ana wong iku ya. Ojo sampai ana wong iku. Nah, itu namanya manusia haram. Seharusnya menjadi manusia apa? Wajib. Harus ada dia, minimal jadi manusia sunnah lah Pak ya, sebaiknya ada dia. Nggak ada dia nggak apa-apa sih, tapi sebaiknya ada dia. Nah itu namanya apa? Perubahan baik itu nanti Bu ya, kalau dalam psikologi Islam itu akan memperbaiki nasib kita, karena ayatnya udah mengatakan begitu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada dirinya. Betul, yughayyiru ma ya, bukan ngubah orang dulu, bukan ngubah urusan dulu, tapi awakmu itu loh, sempurnakan. Engkau urusanmu tambah ketoto. Orang itu kalau mentalnya siap, jiwanya siap, karena dia meningkatkan kualitas dirinya, akhirnya dengan urusan lebih terhandle apa betul? Lebih terhandle. Karena yang menjadi pelaku dari semua urusan dan interaksi kita itu. Yang kedua alasannya adalah karena perkara yang bisa kita kontrol 100% di dalam hidup itu diri kita sendiri. Kita bisa Bu kontrol pasangan kita sesuai harapan kita terus? Enggak. Iya. Nah itu tangguh Bu. Ya, jadi orang yang tangguh. Kemiskinan banyak mengeluh, malas bantu orang, gengsian. Kira-kira tambah miskin apa? Miskin. Gitu, miskin mental. Yeah. Kaya, bersyukur, dermawan, rendah hati. Tambah berkah. Tapi kalau kaya kufur nikmat, ya, kemudian pelit, mariono sombong, ngono iku ya meninggal nang kuburan berangkat dhewe ketokane. Iya. Maksudnya apa? Bahwa yang menjadi bencana itu bukan masalah miskin dan kaya, tapi sikap-sikapmu ketika kamu mendapatkan miskin dan kaya. Ada orang miskin tapi bisa bahagia kok. Ada orang kaya juga bisa bahagia, tapi bahagianya bukan karena dia itu punya sesuatu, tapi kaya karena hatinya udah kaya, jiwanya udah merasa cukup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang menjadikan orang bahagia itu luaran apa daleman? Daleman. Bukan apa yang ada di luar yang membuatmu bahagia, tapi pilihanmu sendiri. Ini namanya bahagia yang asli itu begitu, Pak. Itu kata para ulama, itu namanya orang sudah mendapatkan surga sebelum mendapatkan surga di akhirat. Jadi dia menunggu kaya itu nggak harus utangnya lunas dulu loh Pak. Dia menunggu kaya itu tidak harus menunggu anaknya soleh dulu loh Pak. Meskipun anaknya nakal, dia bahagia. Kenapa? Aku iso amal soleh, mentreatment anak nakal jadi pahala. Dan ketika jadi pahala, saya disebut sukses sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut dengan sukses itu proses, bukan hasil. Nabi Nuh misalnya, apa dikatakan gagal gara-gara anaknya itu tidak mau? Enggak, tetap sukses.
Kenapa? Karena sampai detik terakhir mau berangkat kapal masih dipanggil itu anaknya. Berarti masih amal soleh di detik-detik terakhir. Sehingga kalau anaknya ini akhirnya dimasukkan neraka, Nabi Nuh ya nggak dimasukkan neraka, Bu. Namanya sukses kok, saya sukses kok. Nih gagal kan Nabi Nuh ikut. Ayo no, kamu ikut, anakmu lo gagal lagi. Malah kufur, nggak masuk agamamu. Paham gak Bu? Itu makanya kemarin saya kirim tentang sukses bersama dengan masalah. Sukses itu proses yang benar saja. Karena hasil itu bisa dibuat naik turun, bergonta-ganti sama Allah Subhanahu wa taala sebagai media ujian. Dan kalau sudah tahu seperti ini, enak dan tidak enak, ini tampilan. Gitu begini. Manis, pahit ini tampilan. Kamu kalau kesabotase manis, iso lali karo Gusti Allah. Kok nek kesabotase pahit iso murang-muring karo Gusti Allah. Padahal sing ngekei pahit karo manis sinten? Allah. Tapi kau nek eling aku zat yang maha baik, gak nyengsarakan awakmu. Tak kasih pahit loh, awakmu gak kroso pahit. Ngapunten nggih. Orang itu kalau sudah mahabbah sama Allah, dikasih pahit, fokusnya ke cinta pada Allah, pahitnya terasa nggak? Nggak, kayak pengantin anyar. Ya, sing lanang dicuwewet sampai beranang, Pak. Karo sing wedok kira-kira tambah mendekat apa menjauh? Oh, marah mendekat berarti sayang. Berarti ono cinta itu, cinta yang tak terhingga. Gitu, Pak. Loro-loro malah dicending nong ngene iki. Itu kalau dalam agama namanya levelnya sudah mahabbah. Sudah cinta sama Allah. Ya, itu kan ada dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Bagaimana nggak cinta? Sejak di alam ruh kita ini diurusi terus loh sama Allah. Termasuk sekarang ini diurusi juga. Oksigennya, airnya, tanaman-tanamannya. Siapa yang menyediakan? Yang ngurus semua sehingga ini akhirnya nyampe kepada kita. Bahkan nanti kita ke alam kubur masih diurusi apa enggak? Diurusi. Anak-anak kita doa-doanya loh disampaikan kepada orang yang wafat. Cek diurusi. Bahkan nanti ketika di surga masih diurusi. Dikai bidadari, dikai pelayan, dikai tempat sing enak. Apunten, sing ngurusi ku kewan apa malaikat? Oh, malaikat loh, makhluk-makhluk mulia. Padahal potongannya kini loh, gak patek ya apa ngono. Nggih napa mboten to, Bu? Ini kalau kita pakai rasakan sama Allah itu kan kadang-kadang malu to, Bu. Ya Allah, seapi-api jenengan ya Allah. Kita ini amal cuma 50 tahun, tapi di surga kok selama-lamanya, betul? Makanya kan kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Kalau menikmati surga karena amal kita. Karena fasilitas di surga sesuai kualitas amal. Tapi masuk surga karena rahmatnya Allah. Karena kita ini masuk suatu tempat yang selama-lamanya. Padahal amal soleh dari balik sampai wafat gak selama-lamanya. Kira-kira Bu, kalau merasakan ini, malu gak sama Allah? Ya malu, Bu. Itu ya api-api jenengan ya Allah, saya itu amalnya model gini aja, ternyata kok ya pantes masuk surga apa maneh lamanya. Kok ketinggalan rodok merenung, Bu. Itu Bu ya. Supaya kita ini sama Allah itu punya sopan santun gitu loh, Bu ya. Kita itu melatih adab, yang punya adab kepada Allah. Etika betul gitu. Ngono ya ngono, tapi ya aja ngono lho Bu, ya gak apa-apa lah, kadang kuliner kadang apa, tapi ya ojo lali ana wiritane kok, ana dikire kan gitu ya, supaya gak izin karo Gusti Allah gitu. Ya, termasuk sakit. Orang sakit kalau ridho, sabar, berobat, doa, tawakal, berkah apa enggak? Berkah. Dia dikasih sakit 20 tahun, melakukan ridho, sabar, berobat, tawakal, dia naik derajat di sisi Allah. Betul apa enggak? Nabi yang dikasih sakit siapa namanya? Nabi Ayub. Jadi makanya sing rada lara-lara suwe iku ya kaya makome Nabi Ayub. Itu. Ya levelnya Nabi Ayub. Kok ana wong iku duwe omah kok pindah-pindah, iku makome Nabi Isa, pindah-pindah terus. Iya. Tapi kok sugih kok awet, berarti makome Nabi Sulaiman gitu. Engko kok rada apa kadang enak, kadang enggak enak, kok rada padha. Ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hampir setara kok, enak sama ndak enaknya. Nggih Bu nggih. Nah, cuma kan kita nggak bisa milih Bu. Kita kena makom Nabi Sulaiman apa Nabi Muhammad. Itu ana panitia takdir dewe ya. Kita hanya menjalani dan berusaha untuk menyikapi dengan yang terbaik. Nah, terus
Nah ini kesimpulannya Ibu sekalian ya. Ketika ketika menjalani hidup, kalau sudah paham yang tadi, akhirnya kan ojo sering-sering nyalahno masalah. Misalnya kita ini diuji sama pasangan, diuji sama anak, diuji sama mertua, diuji sama keuangan, diuji sama bisnis. Ini kan sarana-sarana semua toh Bu. Diizinkan mengitari kita, lalu menguji kita. Nah, ketika kita ini paham materi yang tadi, kira-kira yang kita koreksi lebih banyak kita apa masalah? Kita. Ya. Yang kita koreksi adalah bagi kita, itu. Nah, ini ayatnya. Famaka nang waliyat limahum, Allah tidak pernah menghancurkan mereka, tetapi diri mereka sendirilah dengan sikap-sikapnya yang keluar selama menjalani masalah. Itu yang membuat masalahnya jadi ruwet. Masalahnya jadi ruwet, jadi parah. Itu diri mereka sendiri. Itu. Maka jangan salahkan masalah. Kalau bisa naik level begini Bu, sering melihat kekurangan diri, kesalahan diri, lalu diprogres supaya diperbaiki. Ini namanya dengan naik level. Nafsu amaro menjadi nafsu lawama, pertengahan, jiwa pertengahan. Ini kalau diteruskan selama ada masalah, kok introspeksi program yang baik, introspeksi program yang baik, lama-kelamaan bisa nafsul mutmainnah. Ketika dipanggil Allah, langsung dimasukkan ke dalam surga. Kalau sudah sampai nafsul mutmainnah. Jadi masalah-masalah itu kan nanti menghantarkan kita supaya kita punya jiwa yang stabil, sehingga latihannya tenang, menerima dulu, beradaptasi dengan masalah, lalu belajar strateginya, lalu merespon, begitu terus kerjaan kita. Sampai lihai, sampai apal, tenangnya apal, adaptasinya apal, meresponnya apal. Orang itu kalau puluhan ribu kali mengulang-ulang, kira-kira ringan apa mboten? Otomatis apa mboten? Ringan, tidak ada beban lagi. Itu ya. Sekarang saya tanya, ada orang mau ikut pencak silat pertandingan nasional, ya lawannya itu level-level nasional. Nah, gurunya itu ya latihannya apa? Dipukuli sama penjalin untuk merasakan rasa sakit. Itu kira-kira kalau yang dipukul itu nggak ngerti faedahnya, marah apa enggak? Tapi kalau dijelaskan faedahnya, lawan-lawanmu itu pukulannya levelnya gak 1 kilo 2 kilo, 7 kilo 10 kilo, kono diantem tata awakmu lali jurusnya lah kalah dadak awakmu. Makanya awakmu tak larani iki cek tawar karo loro. Engko nek diantem jedak itu gak krasa loro. Kalau ada penjelasan begitu, dipukuli penjalin dia nerima apa enggak? Nerima. Karena tahu faedah, karena tahu manfaat. Paham nggih Bu perumpamaan ini Bu ya? Jadi mohon maaf ngapunten, kadang-kadang kita ini diuji di kelemahan-kelemahan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, nih kita itu tipenya orang cengeng, biasanya itu digodhog karo sing julid. Julid, paham julid Bu ya? Nggodohan itu loh Bu. Jawel didik itu. Ada Bu anak-anak kecil yang model cengengan begitu. Lah ngono kok kadang kok nang TK nang apa ya digodhog karo arek-arek model begitu. Lah kita kalau sebagai orang tua paham, ini sebenarnya anak ini mau dilatih sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Untuk kuat ketika dijulitin sama orang. Tinggal ibunya telaten nggak menjadi coach, menjadi pelatih. Sehingga anak ini nanti nggak cengeng terus. Tapi lama kelamaan menter. Betul Bu ya? Kalau ibunya menjadi pelatih, tahu caranya melatih supaya nggak cengeng terus. Ada nggak ibu akhirnya berhasil mendidik anak yang akhirnya cengeng tapi malah menjadi tatak dan tangguh? Ada nggak? Ada Bu, karena tahu caranya. Itu, tahu caranya. Itu. Ngapunten, ada nggak Bu orang itu kelemahannya suka panik, cemas, khawatir aja. Jadinya overthinking aja. Mesti ada apa-apa dipikirin, apa-apa dipikirin. Ya ini khususnya lansia Bu. Ada yang kena overthinking Bu ya. Ya kenapa? Karena kemampuannya terbatas, tapi pengennya itu semua dipikirin. Itu akhirnya kalau nggak dikendalikan, nanti jadinya overthinking. Kabeh dipikirin, tapi yo gak iso ngelakoni. Itu akhirnya ngantemnya kepada fisik. Gitu gampang drop Bu akhirnya. Ya. Nah caranya gimana?
mengatasi ini. Jadi kalau orang tuh overthinking sampai cemas khawatir, obatnya cuma satu, tawakal. Disetting sebagai doa kepada Allah. Mikiri anaknya yang belum sukses satu orang, yang lain kok udah. Ya satu orang ini ketika ingat anak ini ngomong sama Allah, ya Allah saya pasrahkan lancarnya, rezekinya anak saya yang itu ya Allah, lapangnya, Engkau yang mengatur semuanya. Doanya orang tua kepada anak itu mustajab. Tapi doa orang tua yang ngeplong, bukan orang tua yang batin, ngenes. Karena yang dibarengi Allah itu inang boha maas. Loh, sabirin dulu, ngeplong ae gitu. Engko nek diceritani apa-apa ya, iki anakmu kok ngene, gurung sukses, malah utangnya akeh. Itu juga harus di framing dengan doa, ya Allah saya pasrahkan lancarnya bayar utangnya, terbuka rezekinya untuk bayar utang. Itu aja. Iki enggak kok kadang-kadang dipikiri, ngelek duit sopo iki, nelpon sopo, iku ditelepon tapi jawab ngono, gak ngerti. Jadinya ngenes apa enggak? Ngenes gitu. Kalau kita ndak mampu, kita hanya bisanya apa? Ya surrender, menyerah. Lalu memasrahkan urusan itu kepada zat yang bisa ngurus semuanya. Ya. Apa enggak percaya toh Allah itu bisa ngurus? Faktanya kita lemah. Tapi lemah ketokane koyo macam-macam kuat ngono, ketokane yo gitu. Padahal sama Allah kan ndak boleh, kamu harus jujur sama dirimu. Akui kelemahanmu. Di dalam kitab Al-Hikam ya, akui kelemahanmu, Allah ngasih kekuatan kepadamu. Akui kekuranganmu, Allah ngasih kelebihan kepada kamu. Pokoknya ngaku aja, gak usah jaim karo Gusti Allah. Gitu. Wong awakmu ya makhluk kok, memang tempatnya lemah, kurang dan tak terbatas. Tapi syaratnya sama Allah itu harus ngaku dulu, Bu. Ana dhaifun, saya lemah ya Allah, wa anta qawiyun, sedangkan kau yang zat yang maha kuat, qawini, kuatkan saya. Ana jahilun, saya goblok ya Allah, gak ngerti ilmu nih, wa anta alimun, tapi kan engkau sumber ilmu, alim nih ajari saya. Allah bisa mendatangkan makhluk datang kepada kita, ngajari kita, bisa. Kadang-kadang dari WA, ternyata WA itu isinya ilmu menjadi jawaban dari masalah kita, bisa nggak Bu? Bisa, karena yang mengatur alam ini semuanya adalah Allah. Itu mengatasi cemas dan khawatir. Obatnya mak situ, tawakal. Disetting menjadi doa. Saya pasrahkan. Nek sulit ya mudahnya. Kalau ruwet ya berarti longgarnya. Kalau tidak ketemu pintu ya bukakanlah pintunya. Saya pasrahkan, terbuka pintu rezeki ya Allah dari arah manapun. Engkau yang paling tahu. Ya begitu. Kalau itu diulang-ulang, kira-kira merasuk kepada jiwa bisa tenang nggak? Bisa. Karena jiwa kita itu kalau orang psikologi namanya afirmasi. Mengulang kata-kata yang punya makna diulang berkali-kali, karena itu sama dengan ngasih informasi kepada sel-sel kita yang ada di dalam tubuh kita, tapi dengan rasa yang plong. Ojo ngomong ini, ya Allah saya ridho, saya terima, ndak apa-apa, tapi wajah mencureng. Ya ridho gimana ya Allah, ya itu ya kasih ridho, nggak jadi ngefek, ya nggak jadi ngefek. Itu ya Bu ya. Nah berikutnya pertanyaannya, mana perkara yang paling berpotensi menghancurkan dan merusak? Masalah atau diri sendiri? Oke, oh dibundurkan ya Bu ya, biar oke, betul anu ya, biar nggak sejajar ya Bu ya. Oh ya, nggih Pun, ngatur suwun. Mana perkara yang paling berpotensi menghancurkan dan merusak? Masalah atau diri sendiri? Oh, katanya gak kompak. Diri sendiri ya Bu ya, alhamdulillah ya, diri sendiri. Nah berikutnya, mana perkara yang paling diwaspadai? Masalah atau diri sendiri? Iya, itu. Jadi setelah saya menyampaikan, jenengan bisa jawab, berarti sudah benar. Persepsinya udah masuk, udah benar. Berarti yang sering dikoreksi itu adalah diri kita. Karena masalah itu takdir di luar kontrol kita. Itu bisa bergantian Bu, masalah-masalah itu diedarkan mulai dari kita bayi sampai kita wafat. Karena ad-dunya darul bala. Dunia itu ruang masalah. Selesai satu masalah diganti masalah yang lain sampai kita menghadap kepada Allah, karena mau dinilai semua. Makanya ada istilah, nek jawab masalah keliru, remedi, ujian ulang. Ya. Kita dijengkelin sama orang, tapi kita jengkel. Yo jengkel wong ku tetep teko. Soalnya apa? Kene jawabnya gurung bener.
dijengkeli tetangga, kita pindah perumahan, menghindar. Tapi ternyata di perumahan itu kita ketemu lagi, perumahan yang lain ketemu lagi yang menjengkelkan. Berarti remedi apa mboten? Ujian ulang apa mboten berarti? Wong pindah perumahan itu mesti ono meneh sing jengkelno. Wong mau itu menghindari ya orang yang menjengkelkan, tetapi pindah perumahan ketemu lagi yang menjengkelkan, itu namanya remedi. Jawabannya keliru, salah. Makanya diulang meneh karo Gusti Allah. Itu. Jelas Pak ya? Nah, makanya doanya ini Bu, Allahumma inna na'udzubika min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ini kan doa dari Nabi. Kami berlindung dari keburukan diri kami, karena diri kami itu ada yang sawaha wa nafsiu wa sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diri saya itu bisa potensi muncul jelek, makanya saya berlindung ya Allah dari keburukan diri saya. Yang kedua, amal saya yang keluar gak mesti baik terus, makanya saya berlindung dari keburukan amal saya. Karena kalau nggak berlindung muncul terus, merusak hidup kita apa enggak? Merusak, karena masalah ditambah amal salah jadinya bencana terus. Hidupnya nggak tentram, nggak tenang karena diri kita salah. Nah, terakhir penutup, ya ini. Diri kita itu apa saja Bu? Ini banyak Bu diri kita. Ya, keyakinan. Ada nggak orang yang menjalani hidup tapi pesimis saja bawaannya? Itu kira-kira ketika dapat masalah sering selesai apa enggak selesai? Enggak selesai. Namanya pesimis berarti kan suudzon terus kan sama Gusti Allah. Padahal Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Ya, hambaku ya, indonna khairon. Kalau kamu nyangka baik terus kepada aku, walaupun masalah belum berubah, tapi sangkaanmu kamu pertahankan, maka falahu, nanti tak bawa kepada keadaan yang lain, yang baik, bukan keadaan yang sekarang. Berarti kan kita dikasih pilihan untuk mengubah nasib kita, yaitu apa? Menjaga husnudzon ini terus-terusan. Itu orang yang menjaga husnudzon terus-terusan Bu, endingnya baik apa buruk? Baik. Contohnya Bunda Hajar. Bunda Hajar ketika ditinggal suaminya itu bukan ngolok-ngolok suaminya, tapi beliau mengatakan idan la yudayiuna, pasti Allah nggak menyia-nyiakan saya. Wong suamiku diperintah kok untuk menuju ke arah Palestina, pasti aku diurus ini sama Allah, pasti tidak akan disia-siakan. Ini berbaik sangka atau buruk sangka? Berbaik sangka. Terus ikhtiarnya semampunya, bukan sprinter loh Bu. Wong mari ngelairno, masuk mari ngelairno terus balapan Melayu. Oh, yo sesuai kapasitas kok, nggih. Lari kecil aja maksimal, gitu Bu. Namanya sa'i. Ya, dari sofa ke Marwah itu sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Tapi solusinya diletakkan di sofa Marwah apa kakinya Ismail? Kakinya Ismail. Ya jadi Gusti bisa karepku kok, meskipun ikhtiarmu nang kono sing solusi nang kene kan karepku, aku sing duwe donya kok, gitu. Lah makanya nanti jangan terus pakai hukum sebab akibat Bu, karena sebab akibat itu bisa juga terjadi, bisa juga nggak dijadikan sama Allah. Untuk pelajaran. Memang ada amalmu yang tak izinkan berhasil, tapi engkau ya ono amalmu yang tidak izinkan berhasil, untuk mengetahui akulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Cik gak sombong. Saya itu pernah Bu disetiri sama seorang driver ngantarkan saya ya pulang dari Ponorogo menuju ke Surabaya setelah pengajian. Nah sopir ini bilang begini, saya dulu saat ketika bisnis mesti yang tak praktekkan, tak pelajari, praktekkan, sukses terus, berhasil terus. Saya nggak punya pikiran, gagal, nggak punya. Tiba-tiba suatu saat dibuat saya itu ilmu saya, praktek saya gak ngefek sama sekali. Langsung depresi saya Ustaz. Itu berarti apa? Dia belum menyediakan cara berpikir bahwa suatu saat punya potensi loh. Ikhtiarmu, kemudian usahamu, itu tidak diwujudkan segera sama Allah. Untuk supaya apa? Supaya kamu gak sombong sama amalmu, supaya kamu gak sombong sama ikhtiarmu. Karena ikhtiar itu berefek, karena aku punya sifat namanya An-Nafi. Salah satu nama Asmaul Husna Bu ya, 99 itu ada namanya An-Nafi. Zat yang mengizinkan berpengaruh, zat yang mengizinkan berfaedah.
amalmu itu berefek, aku yang mengizinkan, bukan karena amalmu sendiri. Awakmu itu jane yo la haula wala quwata illa billah. Intinya itu awakmu yo la haula wala quwata illa billah. Awakmu ku awalnya gak iso apa-apa, terus tak kei akhirnya iso apa-apa, gak ngerti, terus akhirnya ngerti. Awalnya awakmu loh dikeluarkan dari perut ibu kalian loh, gak tahu apa-apa. Betul nggih? Terus dikai panca indera dikasih akal, terus roh apa-apa. Mari roh apa-apa itu kadang-kadang nek wis pinter iso sombong napa mboten? Sombong, udah kena geger otak. Oh, jablas meneh ilang meneh. Nggih ta Bu nggih? Wong 30 tahun niku dikumpulno kena geger otak lho ilang blas iso. Maksudnya apa sih? Ini kita diajari sama Allah, cek duwe rasa ngono lho awakmu iku. Nek pas ana kelebihan ya gak apa-apa, mbok enggo, tapi ana kemanfaatane. Wong aku memang ngasih kelebihan itu supaya bermanfaat bagi yang lain. Gak mbok pek dhewe. Aja sampe mbok pek dhewe kemleki misan. Sampai ngumpul-ngumpul notok tapi kono sing mbok keluarkan alhaqumut takasur hatta zurtumul kono sing dikeluarkan dikumpul notok sampai mlebu nang kuburan. Apa memang toko helmmu ya mlebu nang kuburan. Yo, nang kuburan kok nggak helm. Gitu Bu nggih. Lah itu maksudnya apa? Maksudnya kita ini dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita itu dikasih pilihan. Oh nek husnudzon, uripmu gak enak. Nek berbaik sangka terus walaupun sekarang saya sakit. Tapi berbaik sangka waras. Ya tetap berobat, tapi burung waras gak apa-apa. Pokoknya wiritane waras seger. Ojo ngeluh, cetak, kemeng. Ojo wiritan ngono. Itu kan sama dengan ngasih informasi ke sel untuk apa? Kemeng, ngeluh gitu. Sel-sel kita itu membaca loh ucapan-ucapan kita. Betul apa enggak Bu? Ada penelitiannya itu orang Jepang itu. Ucapan disampaikan ke air. Ternyata air ini bereaksi, membentuk kristal yang berbeda sesuai dengan ucapan tersebut. Nah, badan kita ini mayoritas dari cairan. Betul apa enggak, Bu? Makanya hati-hati juga dengan ucapan. Makanya dulu ketika ada orang Arab Badui sakit, ketika sakit itu kan dia mengatakan Saikhun kabir, hummatahur, tasiru ilal kubur. Aku ini sudah tua renta. Panasku kok semakin tinggi, berarti masuk kuburan. Wong loro kok wiritane mlebu kuburan. Rasulullah datang, diingatkan, diganti ucapannya la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa is okay, panas iku jenenge wong loro iku infeksi ya panas. Gak setiap panas terus mati ngono ya gak kok. Ono wong infeksi kok mesti mati. Ono delok infeksine kok. Ya ta Bu nggih? La ba'sa tahurun bisa sembuh kok. Insyaallah. 4 kali Nabi mengajari tapi tidak mau dipakai. Tetap wiritan itu, besok sorenya mati orangnya. Di riwayatnya hadis itu Nabi mengatakan ya faidan sesuai dengan sangkaanmu. Pokoknya tugasku sebagai Nabi sudah mengingatkan untuk mikir yang baik-baik saja. Berarti kesimpulannya kita dikasih pilihan, mikirmu bener apa enggak, yakinmu bener apa enggak, emosimu bener apa enggak. Betul nggih? Sikap-sikapmu bener apa enggak, itu menentukan nasibmu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi bukan masalah yang menghancurkan, tapi yang berpotensi menghancurkan adalah dirimu dan amalmu. Waspadalah. Itu kalau di TV Bu ya, waspadalah. Itu dengan amal dan dirimu sendiri. Paham nggih Bu nggih? Berarti clear. Ke depan berarti kita nggak nyalakan masalah. Suami masalah, tapi nggak kita salahkan dulu. Ya. Nah, gini aja. Apa Bu ya? Jadi intinya ya setelah pertemuan ini akhirnya nanti komitmennya adalah kita nggak nyalakan masalah. Mertua memang bisa jadi masalah, media yang diizinkan Allah. Wong tekon nang omah terus ngatur-ngatur. Ya, kedurusi, kudu teratur. Nah, mantu nih gak resian, tertekan apa enggak? Oh, tertekan. Iki mertuanya resian, teratur rapi, ternyata mantunya karo anake gak pati rapi. Ya ndele apa selengkra, ndele apa. Ana mae ditoto kabeh, sampai dilebokno nanti gak ngerti. Endi HP-ku. Tapi ndak enak, ini ada faedahnya enggak mertua seperti ini? Ada, kalau mau pakai apa? Ya pakai hati yang benar gitu, nggak nyalakan mertua dulu. Berarti Allah tak introspeksi ya. Kok sampai mertua dikirim saulan nang kene karo Gusti Allah. Kayak aneh training gitu aneh. Kira-kira kalau cara mikirnya berubah begitu lebih rileks gak dia bersama mertua? Rileks gitu.
Tapi nek mikire iku egonya tok, iki repot kuliah ngene iki, diatur-atur kabeh gitu. Ketika mikirnya itu egonya, kira-kira yang diomongkan apa? Kok gak mulai-mulai. Ngono akhirnya kamu. Betul nggih? Naudzubillah min dzalik. Itu gara-gara dia tidak bisa mengolah di dirinya sampai keluar yang negatif. Itu nek krungu mertuane tambah parah napa mboten? Mbah iki gak duwe adab iki mantuku situ gitu. Jelas ya? Alhamdulillah, ya Allah. Nanti saya kirim PPT-nya, nanti saya kirim tulisan juga Bu ya. 2 saya kirim nanti, PPT sama tulisannya. Iya, sami-sami. Monggo kalau ada yang konsul atau ada yang tanya atau curhat silakan. Oke. Kadang-kadang sebenarnya seperti itu dapat dikatakan mudah atau tidak mudah. Makanya saya tadi kalau kita ada standar pertanyaan Ustaz, kita diberi standar global, kita bisa. Sebenarnya maksudnya kalau itu standar dari Ustaz kan ilmu, maksudnya pertanyaan kita nih Ustaz, supaya kita pertama kali menerima satu masalah harus bertanya dulu. Maksudnya selama perintah diri sendiri. Ayo bertanya dulu. Sebentar bisa. Oh ini. Nah ini standar pertanyaan itu Ustaz. Oh gitu. Ya berarti sifatnya ini sudah kayak pola tertentu Bu ya, yang dibuat ya. Setiap ada pertanyaan itu. Terus akhirnya mudah menerima. Ya targetnya supaya mudah menerima. Oke. Ya nanti saya buatin. Ya saya buatin. Ya. Soalnya tipe ya. Itu bukan sesuatu yang tapi bagi saya betul. Ya, karena tipe orang beda-beda Bu. Kalau tipe jenengan ini memang tipe untuk suka menggali. Ya. Saya bilang itu sangat sulit. Ya. Oke. Enggak semuanya bisa langsung menerima bahwa betul. walaupun ada ayatnya. Ya. Gimana caranya dengan pertanyaan-pertanyaan itu yang disusun secara khusus, nanti akhirnya kalau dilatih berulang-ulang bisa mudah menerima. Nggih, insyaallah nanti saya buatin. Nggih. Itu ada intinya kan memang ada. Iya, intinya memang ke sana. Cuma kan untuk membuat pertanyaan kan butuh kalimat khusus. Nggih, nanti saya buatin. Ya, enggak apa-apa. Nggih. Monggo. Yang lain silakan yang mau bertanya. Saya tak minum dulu. Monggo. Kalau dikasih langsung Iya. Jadi namanya murojaah Bu, nanti saya kirim itu untuk murojaah supaya dibaca lagi setelah mendengar. Nanti saya pulang biasanya nanti saya siapkan, pokoknya sebelum maghrib biasanya nanti sudah saya kirim untuk murojaah. Itu. Ini ada masukan, materi itu diberikan sebelum. Oh supaya dibaca. Oh, tidak apa-apa. Nanti berarti berapa hari sebelumnya? 2 hari ya. Oke, berarti itu pertemuan berikutnya. Nanti 2 hari sebelumnya saya kirim ya. Oke, ya saya akan tergantung request Bu. Kalau di tempat yang lain biasanya saya kirim pasca. Kalau ada permintaan nanti saya kasih sebelum. Nggih, enggak apa-apa dilanjut. Nggih, monggo. Nggih, betul apa-apa sudah selesai Kak. Nggih. Insyaallah monggo. Nggih. Jadi kalau ada materinya, kita bisa menerima. Oh, materi. Nggih. Nggih. Oke, nggih. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Ya, masukan itu juga penting karena tiap audien, tiap peserta itu beda-beda karakternya. Jadi kalau jenengan nyampaikan apa aja nggak usah sungkan. Ya, nanti insya Allah saya penuhi sesuai kapasitas saya. Ngaten nggih? Kirimnya itu PDF atau apa ya Ustaz? Maunya saya PDF bisa, PPT bisa, ya tergantung yang mau saya kan fleksibel aja. Kan mau dikirim dua-duanya ya nggak apa-apa. Dua-duanya ya. Kalau PDF tidak ada yang mungkin antara makalah ya. PDF kan buka sendiri masing-masing. Oh bisa ya. Dikirim dua-duanya ya, PPT sama PDF. Nggih enggak apa-apa.
Apa-apa. PPT ini pada saat pertemuan karena dibagi saham. Nggih. Setelahnya enggak apa-apa. Kan sama toh isinya PDF sama PPT. Ibu-ibu buka HP, klik PDF bisa kebuka. Bisa toh? Kalau PPT kadang-kadang kan ada susah. Karena kadang-kadang butuh update ya. Yang PDF rata-rata lebih mudah. Dikirim dua-duanya aja berarti ya. Ya, jadi biar semua enaknya seperti apa supaya kita Betul, nggak apa-apa. Betul. Berarti kan sebelumnya ya. Berapa hari sebelumnya enaknya? 2 hari cukup ya? Oke. Ini contohnya cuma saya kasih satu loh Bu, keyakinan ya. Padahal kalau mau contoh banyak ya standar ada contohnya, mindset ada contohnya, tuntutan ada contohnya. Kalau tuntutan itu contohnya misalnya seorang ibu punya problem dengan anak. Ya, ternyata ibu ini tidak bisa mengukur kapasitas anak. Tapi tuntutannya terlalu tinggi. Akhirnya anaknya merasa tertekan karena merasa nggak dipahami kapasitasnya. Nah, kalau ibunya itu fokus sama tuntutannya saja, nggak introspeksi, nggak melihat kapasitas anak, kira-kira masalah tambah ruwet apa enggak? Ya, tambah ruwet itu maksudnya. Jadi yang problem sebenarnya bukan masalah anaknya yang seperti itu, jangan-jangan ini tuntutan dari seorang mamanya keterlaluan, tapi tidak mensupport dulu kapasitas anak supaya naik duluan. Nah, itu contoh kalau ketika bicara tuntutan. Ada lagi ambisi, kayak namanya Fir'aun. Fir'aun ini ambisinya terhadap tukang sihir pokoknya itu menang. Awas kalau nggak menang. Punya ambisi tuh begitu. Karena mau berhadapan sama Nabi Musa tukang sihir. Tapi diuji nggak dengan kalah. Nah, ketika diuji dengan kalah, marah apa enggak Fir'aun? Marah. Dan marah itu jadinya Fir'aun itu jadi orang baik apa tambah parah? Parah. Gitu. Nah, berarti kan ini problem utamanya itu ambisinya Fir'aun ini yang tidak bisa diredakan, tidak bisa didamaikan. Jadi masalah-masalah di dunia itu rata-rata ya mulai mungkin dari ambisi, mungkin dari nuntut tapi nggak proporsional, ya, mungkin dari mindset cara mikir yang salah tapi diterusin, akhirnya malah timbul masalah. Itu. Makanya yang dievaluasi kan diri kita. Yang isinya kadang keyakinan, isinya kadang tuntutan, isinya kadang ambisi, yang kalau tidak kita kelola dengan baik berpotensi merusak semuanya. Itu makanya butuh dididik nanti diri kita itu. Nanti di pertemuan yang agak tengah-tengah itu nanti kita bicara tentang perbaikan jiwa, metode perbaikan jiwa. Nah, di awal-awal ini kita masih menuntaskan mindset tentang problem, masalah, supaya nggak terpengaruh lagi dengan masalah yang naik turun dan sebagainya. Makanya ini dikasihkan di awal, ya. Orang itu kan yang mengisi hatinya kan kadang-kadang kan masalah. Umpama masalah kono ya sing diisi atine Gusti Allah, Pak. Tenang. Gitu bagus. Itu. Ya ora iso mikir Gusti Allah ya gara-gara kok ditarik ke sana kemari dengan masalah terus gak ngerti carane melihat masalah itu gimana. Gitu. Memproses masalah itu gimana. Nah, kita belajar ilmunya supaya menjadi lihai, mudah. Ya, ibaratnya kalau di pelatihan itu ada yang jadi bestie, my problem is my bestie, cuma begitu. Masalah itu adalah teman terbaikku, ada lagi masalah itu guruku, ada yang begitu. Berarti dia dengan masalah sudah berdamai, itu tidak lagi anti. Itu namanya nanti sudah berhasil ya dengan masalah. Nanti kalau sudah berhasil baru kita bicara perbaikan jiwa. Gitu, oke. Insya Allah gitu ya, bentar lagi. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan. Moga-moga kita semua diberikan sehat lahir batin, barokah semuanya.
umur panjang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu dulu. Yupainten betulan ketupat nang gapura, pinten-pinten kalepatan jaluk sepura, becik ketitik Allah ketara, kekupon wadedara, ada Gusti Allah tambah sengsara. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.